Kumpul udah lama, TC kemana-mana, dari Indonesia sampai ke ujung dunia. Banyak uji coba itu mahal harganya, masa mau ngulang zaman tur Nusantara. Simpan strategi biar gak kebaca lawan, sampai lupa kalau ini turnamen beneran. Lupakan saja soal piala dunia, setelan pabrik ini mending lawan Malaysia yang sama bapuknya. Halo Wel, diem-diem baik, pingsan lu. Ini kritikan dari netizen, dari pengamat sepak bola, kan TC-nya udah banyak. TC-nya TC kemana-mana di sini, kok. TC di sini, TC di sini. Bahkan di Indonesia, di Bali, di Surabaya dan semuanya. Bagaimana Bung Rob? Iya, dan itu panjang, bukan 1 minggu 2 minggu. Iya. Iya kan, itu berbulan-bulan juga Mas ya kadang-kadang tuh. Nah kemarin mempersiapkan diri kita ke Shenzhen ini kan kita makan, ada uji coba juga, dikasih kesempatan kan. Iya. Mestinya kan dimanfaatkan dengan baik. Uji coba mahal loh itu, coba uji Mahal. coba internasional. Internasional kan? itu ada Iya. 3 tim dari luar. Iya, betul. Ya dibikin turnamen itu. Jadi saya pikir setelah ini ada perbaikan yang baik. Tapi ternyata ketika lawan Iran kemarin juga Mas biasa-biasa aja, nggak ada satu hal yang bagus untuk kita ini. Saya nggak mau tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam. Dapat bola kamu hajar dan masukin ke gawang. Gue pengen saat ini juga Indra Safri ditendang. Gue nggak suka gaya mainnya, terlalu banyak keberuntungan. Para pengamat diam, benarkah ada perintah untuk tidak mengkritik Indra Safri? Gagal total di kualifikasi Piala Asia, padahal sudah TC kemana-mana, namun anehnya tak ada pengamat yang mengkritik dan malah diam 1000 bahasa. Bahkan seorang pembawa acara olahraga yakni Tio Nugroho merasa heran dan aneh. Tio Nugroho bahkan menduga jika ada perintah terselubung kepada para pengamat sepak bola untuk diam dan tidak mengkritik Indra Safri meski gagal total. Tentu ini berbeda dengan pelatih sebelumnya yakni Shin Tae-yong yang selalu diserang habis-habisan padahal tim yang ia latih menang. Bagaimana menurut kalian? Enggak, bukan salah pelatihnya. Ini kemarin lawan Iran kejebolan bola atas semua gara-gara pemain Irannya tinggi. Sekarang lawan Uzbekistan tingginya sama. Itu gara-garanya pakai baju putih, jadi kelihatannya kayak kesannya lebih tinggi. Maksud gua mah ya kan ini udah TC berbulan-bulan nih, dari ikut turnamen bergengsi Toulon tuh sampai bikin turnamen sendiri, undang Jepang segala macem, tetap aja mainnya ya. Di AFC Cup U20 edisi sebelumnya dipegang oleh Shin Tae-yong, dia nahan imbang 0-0 Uzbekistan, yang dimana itu dia Uzbekistan jadi finalis AFC Cup U20 edisi kemarin. Udah gitu di era Shin Tae-yong ini nih yang nahan imbang 0-0, kagak ada diaspora. Di turnamen ini antisipasi bola atas kita lemah banget gitu ya. Dari lawan Iran oke lah kalah tinggi, ini lawan Uzbek juga kejebolan pakai bola atas. Mau dievaluasi atau kagak, tapi lemah banget itu. Dengan kekalahan lawan Uzbek, Indonesia kagak lolos ke babak selanjutnya. Ya udah dah, mau gimana lagi. Jangan heran kalau sepertinya Coach Indra Safri itu tak dipecat dari pelatih timnas Indonesia U20. Loh, kok responnya beda ya dengan Coach Shin Tae-yong? Kok yang kali ini nggak langsung dipecat guys? Padahal kan udah jelas-jelas gagal nih kita lolos ke perempat final Piala Asia, dan dipastikan gagal juga lolos ke Piala Dunia U20. Yaps, jadi inilah pernyataan Pak Erick Thohir usai timnas Indonesia U20 kemarin gagal. Program timnas U20 ini akan terus dijaga dan dilanjutkan untuk menjaga regenerasi timnas senior. Akan terus dilanjutkan dan dijaga, artinya Coach Indra Safri tetap dipertahankan ya Pak Erick Thohir? Wah, ini lucu sih ini. Kalau memang iya ini lucu. Padahal udah sangat jelas nih, Coach Indra Safri ini gagal bawa timnas Indonesia U20 lolos ke perempat final, sesuai dengan target yang diberikan oleh PSSI kepada Coach Indra Safri. Tapi sampai hari ini kok nggak ada kritik apapun ya? Dan ini beneran nih, setelah kegagalan ini nggak ada evaluasi Coach Indra Safri. Terus kenapa Coach Shin Tae-yong kemarin langsung dievaluasi ya? Padahal kalau kita pikir Coach Shin Tae-yong waktu itu belum gagal loh. Tapi respon PSSI kok beda ya antara respon dengan Coach Shin Tae-yong dengan respon Coach Indra Safri. Jadi timbul pertanyaan nih, apakah benar sinar Coach Shin Tae-yong ini terlalu terang sehingga dia langsung harus disingkirkan? Karena ketika Coach Indra Safri gagal, responnya nggak kayak gitu. Aduh, pusing guys. Menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka konten gini, langsung klik tombol follow. Kalau lu tanya sama gue, berdasarkan info yang gue dapat dari netizen, masalah yang gue nggak tahu juga begitu banyak ternyata TC-nya, sama dari Haryo, bahwa ini tim sebenarnya bagus tapi tidak kelihatan. Ya itu tanggung jawab pelatih, sesimpel itu. Jadi kalau lu tanya gue pribadi, mungkin sudah waktunya, ya sudah waktunya lah untuk menggantikan pelatih yang bisa menjalankan yang sesuai visinya dengan filosofi yang akan diterapkan oleh PSSI yang baru atau Erick Thohir atau Dirtek.
Ada yang bertanya, apakah Coach Nova cocok? Kalau seandainya dia perform, harusnya cocok. Itu satu opsi. Opsi kedua adalah pilih pelatih lokal atau pelatih luar. Yang penting sesuai dengan filosofinya yang akan diterapkan dengan sepak bola Indonesia. Ini jangka panjang. Yang ketiga, bisa juga Vandenberg yang pegang U20. Tapi feeling gue ini akan ada apa namanya, evaluasi keras. Nggak perlu kalian atau gue yang minta ke PSSI, akan dilakukan. Ya agak lolos Piala Dunia, oke, no problem. Ya, karena memang tidak mudah tentunya membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. Tapi at least show a good performance as a team. Tunjukkan permainan terbaik sebagai satu unit. Jadi yang mengherankan bagi saya, tim ini kan dipersiapkan dengan cara yang baik ya. Artinya dukungan dari federasi ini bagus. Dengan 2 atau 3 kali TC ya. Ada TC juga di luar negeri, ada juga turnamen yang diikuti di luar negeri, ada juga TC di dalam negeri, ada juga turnamen yang diikuti di dalam negeri. Artinya dari segi persiapan sudah lebih dari cukup. Dan lama juga ini persiapannya kan, kalau nggak salah adalah 1 tahun. Dan pelatihnya juga bukan cuma 1. Pelatihnya di Piala Asia ini ada 4. Walaupun pelatih kepala adalah Indra Safri. Jadi ngapain aja pada saat TC. Nah, hal seperti inilah yang perlu dievaluasi oleh federasi. Ketum PSSI Erick Thohir tak terlalu kecewa timnas U20 tersingkir dari Piala Asia U20. Menurutnya, kegagalan ini adalah bagian dari proses pembelajaran yang penting. Erick menegaskan bahwa meskipun tim gagal lolos, pengalaman ini harus dijadikan motivasi untuk memperbaiki kualitas dan pengembangan pemain muda. Ia berharap PSSI bisa lebih fokus lagi pada pembinaan pemain dan tim untuk masa depan yang lebih baik. Berita hangat guys, masyarakat Indonesia minta Sintayong latih kembali timnas U20 gantikan Indra Safri ya. Setelah 2 pertandingan kalah guys. Menurut teman-teman gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa follow, like. Tugas Indra Safri selesai. Hasrat lolos ke semifinal Piala Asia U20 untuk meraih tiket ke Piala Dunia tinggal mimpi. Timnas Indonesia U20 harus angkat koper lebih cepat setelah kalah 1-3 melawan Uzbekistan di Shenzhen Yacht Football Training Base Center Stadium, Cina. Sebelumnya di laga pembuka grup C kalah 0-3 dari Iran. Melawan juara bertahan Uzbekistan, pelatih Indra Safri melakukan 3 perubahan line up. Ahmad Zidan Rashid, Welber Jardine, dan Arliansa Abdul Manan diistirahatkan. Perannya digantikan Fafa Separustanto, Evandra Florasta, dan Marcelinus Amaola. Main dengan pola 5-4-1 alias bertahan. Garuda Muda Nusantara tertinggal lebih dulu di menit ke-21 lewat gol sundulan Muhammad Ali Urin Bueb memanfaatkan umpan Saidkhon Hamidov. Tapi 2 menit berselang, Jens Revens menyamakan skor memaksimalkan umpan Marcelinus Amaola. Permainan berimbang di babak pertama. Namun di babak kedua, Uzbekistan mencetak 2 gol tambahan melalui Abdul Ghafur Haidarov di menit ke-47. Game is over ketika di menit 63, Saidu Markhon Saidu Nuralaet mencetak gol sundulan dari asis Muhammad Ali Urenbov. Secara statistik, Indonesia kalah segalanya dari Uzbekistan. Ball position 36% berbanding 64%. Passing 329 dengan akurasi 77%, sementara Uzbekistan 585 passing dengan akurasi 89%. Peluang Indonesia punya 14 dan 4 on target. Uzbekistan 15 peluang juga dengan 4 on target, tapi 3 berbuah gol. Umpan silang Indonesia hanya 11, Uzbekistan 22. Indra Safri tampaknya inferior setiap bertemu Uzbekistan. Dari 3 pertemuan, 3 kali kalah. Takluk 1-3 di Piala Asia U20 2014. Kekalahan 10 tahun silam terulang dengan skor serupa. 1 kekalahan terjadi di laga uji coba yang dimainkan di Stadion Madia Senayan. Indonesia kalah 2-3. Indra Safri yang sudah 3 kali menangani timnas U20 di Piala Asia tampaknya sedang menapak-tilasi jejak 2014. Ketika itu di grup B kalah 1-3 dari Uzbekistan dengan gol Paulo Sitanggang, takluk 0-1 dari Australia dan tumbang 1-4 dari Uni Emirat Arab via gol sumbangan Dimas Derajat. Menerima takdir jadi juru kunci. Kini tinggal melawan Yaman yang baru saja kalah 0-6 dari Iran di laga pamungkas grup C pada 19 Februari 2025. Ini soal harga diri, kemenangan mesti diraih agar pulang dengan kepala tegak. Indonesia dan Yaman sama-sama angkat koper lebih cepat. Tapi bukan berarti ini tugas yang mudah, karena Yaman mampu menahan imbang 1-1 Indonesia di babak kualifikasi. Apalagi mental pemain pun sedang terpuruk usai 2 kekalahan besar beruntun.
Memang, di 2018 Indra Safri mampu membawa timnas U20 lolos ke perempat final Piala Asia sebelum akhirnya kalah 0-2 dari Jepang. Di penyisian grup A, menang 3-1 melawan Cina Taipei, kalah 5-6 melawan Qatar, dan menang 1-0 melawan Uni Emirat Arab. Dengan pelatnas lebih dari setahun dengan roadshow ke Eropa dan Korea Selatan, kegagalan di Piala Asia U20 2025 ini sangat mengecewakan. Tapi tak perlu menuntut Indra Safri untuk diganti karena secara otomatis tugasnya bersama timnas U20 sudah selesai. Kini tinggal menuntaskan laga melawan Yaman. Yang pasti kegagalan ini harus dijadikan pelajaran. PSSI sudah harus fokus ke pembinaan. Karena timnas yang kuat akan lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Selama dua elemen ini tak dibenahi, jangan berharap timnas akan berprestasi di level tertinggi. Bangkit sepak bola Indonesia, semangat menolak menyerah.